sudah merasakan kasih dan kebaikan Tuhan? Yang bersyukur sekali lagi lambaikan tangan saudara. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Tuhan kita baik. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari arahkan hati kita, pikiran kita. Mari kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari arahkan hati kita. Kurang lebih hampir 2 jam. Mari kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan yang Tuhan berikan, anugerahkan sampai detik ini. Sungguh kami menyadari ya Tuhan, kalau kami sehat, kalau kami kuat, kami masih bisa bergerak, melangkah, berjalan. Itu semua karena pertolongan-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami datang dengan segenap hati kami. Oh, kami rindu bersyukur, kami rindu berterima kasih, mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan. Kami mau mempersembahkan tubuh kami bagi Engkau ya Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami rindu memuji, menyembah-Mu. Dan kami percaya ketika kami memuji-Mu, ketika kami menyembah-Mu, Engkau bertahta di atas pujian kami. Kuasa-Mu tercurah dalam ibadah kami. Diberkati ibadah kami, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah hati dihiburkan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati jemaat-Mu dalam perjalanan tiba di tempat ini bersama kami, menerima berkat dari awal ibadah sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji, menyembah-Mu dan diberkati dengan firman-Mu. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama di atas segala nama Yesus Kristus Tuhan. Percaya kita terima berkat yang baru, sama-sama katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Saya percaya tepuk tangannya bisa lebih dahsyat lagi, tepuk tangannya bisa lebih meriah bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kirimkan api-Mu ya Tuhan, api suci-Mu, api kudus-Mu, jamah setiap kami. Haleluya. Kirimkan api-Mu, hujan dan
minyak kudus-Mu berhembuslah dan ubahkanku. Kirim api, minyak hujan dan angin-Mu. Segala bangsa, segala suku dan setiap jiwa yang telah Kau tebus, nyatakan firman-Mu, Roh Kudus pembimbingku. Kami nantikan Engkau dan pergi dalam nama-Mu Tuhan. Mari nyanyikan bersama-sama. Kirimkan api-Mu, hujan dan minyak kudus-Mu berhembuslah dan ubahkanku. Kirim api, minyak hujan dan angin-Mu. Segala bangsa, segala suku dan setiap jiwa yang telah Kau tebus, nyatakan firman-Mu, Roh Kudus pembimbingku. Kami nantikan Engkau dan pergi dalam nama-Mu Tuhan. Kirimkan api-Mu, hujan dan minyak kudus-Mu berhembuslah dan ubahkanku. Kirim api, minyak hujan dan angin-Mu. Kirimkan api-Mu ya Tuhan. Kirimkan api-Mu, hujan dan minyak kudus-Mu berhembuslah dan ubahkanku. Kirim api, minyak hujan dan angin-Mu. Kirimkan api-Mu, hujan dan minyak kudus-Mu berhembuslah dan ubahkanku. Kirim
dan angin-Mu. Biar jemaat sendiri saja. Kirimkan api suci-Mu, kirimkan api kudus-Mu. Haleluya. Berhembuslah ya Roh Kudus. Masih jemaat sendiri dengan lembut. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kirimkan api-Mu. Buka kedua tanganmu, angkat tinggi di hadapan Tuhan. Berhembuslah. Berhembuslah. Berhembuslah dan ubahkanku. Kirim api, minyak hujan dan angin-Mu. Berhembuslah, berhembuslah, berhembuslah dan ubahkanku. Kirim api, minyak hujan dan angin-Mu. Sekali lagi, minta api Roh Kudus berhembus. Berhembuslah dan ubahkanku. Api, minyak hujan dan angin-Mu. Kirimkan ya Tuhan api suci-Mu. Kirimkan ya Tuhan api kudus-Mu. Jamah setiap kami, jamah setiap kami, Tuhan jamah. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jangan ada yang tinggal diam, mari kita sembah Tuhan, sembah Yesus. Mari tinggikan namanya, mari beri pujian bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
nyata. Kami menyembah-Mu, kami sembah Engkau, kami puji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, Segala kami muliakan Engkau, Yesus Tuhan. setiap jam-jam berkat-Mu tak habis-habis. Terus menyembah Tuhan, dalam terus hidup menyembah kami. Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu berlimpah. Jesus, Jesus, Jesus. Begitu indah nama-Mu. Kami datang menyembah-Mu, kami datang meninggikan Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak disembah, hanya Kau saja, hormat. hanya Yesus Tuhan kami. Kami menyembah-Mu, kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, Yesus. Segala puji dan sembah, segala hormat hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak disembah Tuhan, hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau saja yang layak disembah, Yesus Tuhan. Layaklah Kau anak domba yang memerintah kekal selama-lamanya. Segala hormat pujian kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Tidak ada yang lain di tempat ini, hanya Engkau saja ya Tuhan yang kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, mari bangkit berdiri bersama-sama. Hanya Yesus yang layak, hanya Yesus yang layak, hanya Yesus yang layak disembah. Layaklah Kau anak domba, menerima segala kemuliaan, pujian, hormat, kekuatan, sekarang dan selamanya. Layaklah Kau anak domba, menerima segala kemuliaan, pujian, hormat, kekuatan, sekarang dan selamanya. Layaklah Kau anak domba, menerima segala kemuliaan, pujian, hormat, kekuatan, sekarang dan selamanya. Layaklah Kau anak domba, menerima segala kemuliaan, pujian, hormat, kekuatan, sekarang dan selamanya. Mari angkat tanganmu, tinggikan Tuhan kita. Layaklah Kau anak domba, menerima segala kemuliaan, pujian, hormat, kekuatan,
dan selamanya. Layaklah kau anak domba, menerima segala kemuliaan, pujian, hormat, kekuatan, sekarang dan selamanya, sekarang dan selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya, sekarang dan sampai selamanya. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Layaklah kau anak domba, menerima segala kemuliaan. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Bagimu segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus percaya, kita terima berkat yang baru. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, umatnya nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasanya. biar cuma sendiri saja dengan gerakan anggur. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu bagi Tuhan. Mari bersama-sama sekali lagi. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata
kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Boleh semua tepuk tangan di atas kepala semuanya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, lihatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang meringkang. Berlari, berlari pada tujuan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 biarlah rohmu, biarlah rohmu. Biar cuman sendiri satu kali lebih keras. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan. Engkau ditinggikan ya Tuhan. Yesus Kristus namanya. Hanya Engkau yang layak disembah. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya.
Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Oh Yesus, ditinggikan. Yesus Tuhan, ditinggikan atas segala Allah. Dimuliakan naik ke sorga. Dimuliakan naik ke surga. Berikan Roh Kudus-Nya. Berikan Roh Kudus-Nya. Mari panggil Dia. Datanglah, datanglah sekarang, Penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. kami sekarang ini dengan api. Mari panggil Dia sekali lagi. Datanglah sekarang, Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami, urapi kami sekarang ini dengan api. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Datanglah sekarang, Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. urapi kami ya Tuhan. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh Kudus. Ini hamba-Mu, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu. Mari panggil Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi dengan lembut. Mari dengan lembut panggil Roh Kudus. Roh ini lebih lembut lagi, nyatakan. Biar jemaat sendiri dengan lembut lagi, lembut lagi. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat tinggi bagi Tuhan, panggil Dia. Penuhi hamba-Mu. Masih jemaat sendiri, Roh Kudus. Bekerjalah Roh Kudus. Bekerjalah di tempat ini. Sekali lagi, jemaat sendiri.
ya Roh Kudus. Penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu. Penuhi hamba-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, penuhi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, karena Roh Kudus-Mu adalah penerang bagi kehidupan kami. Roh Kudus-Mu adalah yang menuntun setiap langkah hidup kami. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Roh Kudus-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami memohon untuk Roh Kudus untuk tetap terus berkarya dalam setiap kehidupan kami, agar kami boleh menjadi saksi-saksi dimanapun kami berada. Kalau sebentar hamba-Mu akan memberitakan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu tidak ada apa-apanya, tapi kami percaya Roh Kudus akan tetap terus berkarya. Penuhi ruangan ini dengan hadirat-Mu Tuhan, sehingga Tuhan boleh terjadi manifestasi yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, sehingga begitu firman disampaikan, ada lawatan Tuhan bekerja. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi semuanya. Aduh, masih ngantuk ya. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi atau selamat siang ini? Malam ya. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan untuk boleh saya berdiri menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Amin. Hari ini tema khotbah saya berbicara tentang pencurahan Roh Kudus ya. 10 hari setelah kenaikan Yesus Kristus, ya, di mana ada pencurahan Roh Kudus boleh terjadi, ya. Namun sebelumnya kita buka dulu Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 dan 4. Di situ perikopnya Pentakosta, ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 saya akan bacakan untuk semua saudara yang hadir di tempat ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, bahasa roh. Bahasa aslinya glossolalia, ya, artinya bahasa lidah, bahasa roh, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari Pentakosta adalah hari raya yang sangat penting bagi umat Kristen, seluruh umat Kristen yang ada di dunia ini, yang dimana hari lahirnya gereja Tuhan di muka bumi ini, ya, atau bisa juga melambangkan awal penuaian jiwa-jiwa terjadi. Sejarah mencatat dalam Alkitab pada hari Pentakosta telah terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa, ya, yaitu di mana Roh Kudus mencurahkan kuasa dan urapannya kepada 120 orang lebih yang setia menantikan janji Bapa digenapi. Mereka dengan tekun sehati berdoa bersama-sama di lantai atas di rumah di Yerusalem. Pentakosta berasal dari bahasa Yunani yaitu Pentakoste, ya, yang artinya hari 50.
Hari Pentakosta untuk orang Yahudi dalam Perjanjian Lama adalah sebagai hari raya panen besar, ya. Untuk mengenang perayaan awal panen gandum, ya, perayaan sebagai ucapan syukur pertama buah sulung yang pertama kali diserahkan kepada Tuhan, yang dipersembahkan kepada Tuhan sesudah mereka keluar dari perbudakan di tanah Mesir, ya, dan mereka mempersembahkan semuanya kepada Tuhan sebagai rasa ucapan syukur, ya. Nah, jadi dalam Perjanjian Baru, hari Pentakosta adalah hari di mana peristiwa pencurahan Roh Kudus terjadi bertepatan dengan hari ke-50 itu yang tadi, ya. Hari ke-50 bangsa Yahudi yang adalah peringatan hari raya panen gandum bangsa Yahudi, ya. Jadi pencurahan Roh Kudus dihitung setelah hari kebangkitan Kristus dan 10 hari setelah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, berbicara Roh Kudus bukan saja kita percaya kepada otoritas dan kuasa Tuhan, ya Saudara, tetapi Roh Kudus juga adalah merupakan salah satu bagian pribadi dari Allah Tritunggal. Ya, jadi Roh Kudus itu termasuk salah satu juga bagian pribadi dari Allah Tritunggal. 1 Yohanes 5 ayat 7 berkata seperti ini, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman itu siapa? Tuhan Yesus, ya, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, ya, itu 1 Yohanes 5 ayat 7. Nah, Roh Kudus dalam bahasa Yunani disebut Parakletos, ya. Bahasa aslinya, bahasa Latinnya Parakletos, yang artinya membela atau penolong. Ya, kuasa Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, oleh sebab itu mulai dari hari Pentakosta, ya, mulai dari hari Pentakosta sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya adalah zaman di mana Roh Kudus akan tetap terus berkarya dan bekerja di muka bumi ini. Ya, jadi saudara harus percaya dengan Roh Kudus, ya. Dia tetap terus berkarya, dia tetap terus bekerja sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ya, ada 3 baptisan yang harus kita ketahui sebagai orang percaya. Ya, pertama baptisan air. Baptisan air ini berbicara apa? Berbicara tentang tanda pertobatan atau lahir baru. Jadi ketika orang baru bertobat, ya, kalau di sini ada namanya sakramen baptisan. Nanti diajar, dituntun, dibina sampai akhirnya sudah waktunya dibaptis, ya. Bahasa aslinya baptiso, ditenggelamkan, diselam, ditenggelamkan dan munculkan kembali. Jadi manusia lama dikuburkan, manusia baru kembali, ya. Baptisan pertobatan atau lahir baru. Yang kedua baptisan Roh Kudus, berbicara tentang karya, ya, melalui lawatan atau pencurahan Roh Kudus. Itu yang dikatakan tadi Pentakosta. Yang ketiga baptisan api. Ya, jadi ada 3 baptisan. Baptisan api inilah yang nanti akan terjadi pada saudara dan saya. Apa itu baptisan api? Baptisan api berbicara tentang proses hidup lewat pemurnian dan pengujian iman kita, ya, melalui ujian, cobaan, penderitaan, masalah, itu akan terjadi yang Tuhan izinkan. Itu baptisan api. Itu akan memproses iman kita lewat baptisan api ini. Ya, saudara yang mengalami masalah, ya, cobaan hidup, itu proses. Itulah bagian dari baptisan api. Ya, jadi baptisan api ini biasanya itu yang akan kita hadapi. Ya, kita tahu keadaan dunia ini sekarang bagaimana, ya. Nah, bagaimana cara Tuhan memurnikan iman kita lewat baptisan api tersebut. Nah, banyak orang Kristen hanya tahu meminta kuasa, ya, dari Roh Kudus. Kirimkan kuasamu, lawat dengan kuasamu, ya. Tapi mereka tidak mengerti dan memahami bahwa pribadi Roh Kudus itu punya peranan yang sangat penting, ya, bagi kehidupan orang percaya, terkhususnya orang-orang Kristen. Ya. Pada saat seseorang dilahirkan kembali, ya, oleh Roh Kudus, yaitu roh pertobatan, dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, ya, juru selamat pribadi kita, ya, maka pada saat itulah Roh Kudus akan tinggal mendiami hidup kita, ya, mendiami hidup saudara dan saya. Roh Kudus akan tinggal dalam hati kita, ya. Apa fungsi Roh Kudus? Dia akan selalu mengingatkan kita akan hal-hal yang perlu diingatkan. Ketika kita sudah mulai melenceng, Roh Kudus akan mengingatkan, itu tidak baik, itu tidak benar. Ketika kita mulai salah arah, Roh Kudus akan mengingatkan, jangan, itu dosa, itu tidak baik.
Ketika kita sudah mulai ya terombang-ambing dengan hal-hal yang lain, Roh Kudus akan selalu memberikan kekuatan. Nah, jadi itulah Roh Kudus ya yang tinggal mendiami hidup kita. Itu namanya dibaptis ke dalam kehidupan yang baru. Ya, satu kehidupan di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Ya, ketika Tuhan Yesus mengembuskan Roh Kudusnya kepada para murid, ya, Yohanes 20 ayat 22, dikatakan begini, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya, ini Tuhan Yesus juga berpesan supaya mereka harus menantikan janji Bapa digenapi. Waktu itu, ya, murid-murid sedang berkumpul di suatu ruangan, ya, karena mereka takut dengan orang-orang Yahudi, mereka kunci pintu. Tuhan Yesus tidak dibatasi ruang dan waktu, dia ada di dalam tiba-tiba, ya, dan murid-muridnya kaget pada saat itu. Ketika murid-muridnya berkumpul di dalam suatu tempat dan dikunci, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Kehadiran Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dia maha hadir, karena dia Allah. Ya, Tuhan Yesus juga berpesan supaya mereka harus menantikan janji Bapa digenapi. Ya, itu sebabnya sebelum Tuhan Yesus pernah bilang aku akan ada roh penghibur ya yang akan selalu memberikan kita kekuatan. Nah, Roh Kudus jauh sudah dinubuatkan oleh Bapa di surga dalam perjanjian lama. Jadi sebelum terjadinya pencurahan itu Roh Kudus itu sudah jauh sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Itu ada di kitab Yoel. Kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 29 berkata seperti ini. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohkunya huruf besar, ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, turuna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari itu. Jadi ketika kita sudah dilawat oleh Roh Kudus, kita menerima baptisan Roh Kudus, kita akan berbeda, ya. Ya, di sini dikatakan teruna-turunamu akan mendapatkan mimpi, akan bernubuat. Ya. Nubuatan hamba Tuhan itu saya pernah mengalami ya, Saudara. Saya pernah dinubuatkan oleh seorang hamba Tuhan perempuan. Waktu itu dia mengadakan KKR di Kota Ngawi. Saya masih nakal-nakalnya waktu itu. Hamba Tuhannya KKR, saya selalu bawakan Alkitabnya. Alkitabnya kan tebel ya. Bawakan, ini tante taruh di mana? Situ aja. Ya, entar. Ini nakal ini. Begitu, udah. 2 hari KKR-nya. Kita bawakan lagi ya. Kalau dia lagi makan di sama hamba Tuhan, saya di luar cuma lihat begitu. Saya lihat bukan lihatin orang makan. Siapa tahu dia memanggil, musuruh, jadi kita datang. Begitu, sudah. Hari kedua, selesai KKR, dia pulang, dia panggil. Sini nak. Dia bilang, iya tante, ada apa? Namamu siapa? Nama saya Yosep. Dia tunjuk begini, kamu akan menjadi hamba Tuhan, kamu akan menjadi seorang pengkhotbah, kamu akan dipakai Tuhan luar biasa. Saya itu bengong, karena ini nubuatan hamba Tuhan, gak masuk di akal saya. Bagaimana saya bisa jadi hamba Tuhan, sedangkan waktu itu saya masih proses dalam kenakalan, ya, masih suka mabok, suka minum, ya, suka nakal dan sebagainya. Ya. Tapi nubuatan itu menjadi doa buat saya. Dan benar, apa yang dinubuatkan oleh hamba Tuhan itu terjadi. Hari ini saya bisa berdiri. Hamba Tuhan ini pernah menubuatkan seseorang yang mandul, tidak punya anak. Dia panggil begini, kamu hari ini akan memiliki keturunan, dibuka buah kandunganmu, dikasih begitu. Betul saudara, hamil dia. Ya. Kenapa? Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Ya, jadi nubuatan itu terjadi, mimpi-mimpi terjadi. Ya. Banyak hamba-hamba Tuhan bernubuatkan, nanti tahun ini akan terjadi ini, nanti tahun ini akan hujan darah ini terjadi, itu semua itu nubuatan-nubuatan terjadi. Cuma harus diuji dulu nubuatannya benar atau tidak. Itu jangan-jangan bukan nubuatan, tapi lu buat. Ya, dibuat-buat. Ya, begitu. Nah, waktu saya berdiri di sini, saya ingat iya ya. Saya ingat itu nubuatan hamba Tuhan. Dan saya imani itu. Nah, saudara, kita mengalami baptisan Roh Kudus artinya tenggelam. Ya, bukan tenggelam di air, ya. Tapi dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Kita membutuhkan pengurapan Roh Kudus, saudara. Kita butuh itu pengurapan.
Karena hidup kita sekarang terserap dengan berbagai macam pergumulan, masalah ya di dalam dunia ini, cobaan, ya, ujian, semua ada. Makanya kita perlu Roh Kudus untuk apa? Untuk memberikan kita kekuatan. Ketika kita lemah, Roh Kudus menguatkan kita. Ketika kita mengalami masalah, berbagai cobaan, Roh Kudus akan menguatkan hidup kita. Itulah fungsinya Roh Kudus. Ya, makanya kita harus percaya dengan adanya Roh Kudus. Ya, itu akan memberikan kekuatan bagi hidup kita. Ya, apalagi di tengah masalah yang terjadi, ya, baru-baru COVID apa dan sebagainya. Ya, kita sudah melewati masa kritis lah istilahnya, masa COVID ya. Saya seumur umur belum pernah sakit, saudara, nggak pernah sakit. Satu kali sakit masuk rumah sakit, saudara, langsung opnam. Ya, 20 hari sakitnya lagi, begitu saudara. Itu dokter sampai bingung. Ya, barunya ada orang sakit gak mati ini, tipes ini saudara, saya tipes. Ya, saudara percaya waktu COVID itu, pas COVID saya sakit, dari pertama saya masuk sampai keluar saya gak pernah tahu itu wajahnya dokter bagaimana. Ditutup, kalau masuk tuh cuma pakai pakaian yang putih-putih itu. Bagaimana Pak, sehat, coba cek dulu tangannya, darahnya semua disedot sebagai udah. Tapi saya gak pernah tahu muka-mukanya. Sampai kita berpisah, dada dokter terima kasih, gak pernah tahu sampai hari ini. Kenapa? Di saat sakit kita kuat, setidaknya Roh Kudus memberikan kita pengharapan dan kekuatan. Ada amin saudara? Ya, sehingga bersyukur saya waktu sakit tidak meninggal, saudara ya. Banyak orang COVID meninggal dunia, betul nggak saudara? Ya, tapi itulah pemeliharaan Roh Kudus dalam hidup kita. Makanya kita perlu Roh Kudus. Ya. Nah, bertepatan dengan hari raya panen itu, justru Tuhan mencurahkan Roh Kudus, yaitu ketika Roh Kudus turun dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api di atas kepala 120 ya murid yang sedang bertekun dan bersehati menantikan janji Bapa selama 10 hari. Ya, itu ada di Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Ya, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka bertekun menantikan itu janji Tuhan, janji Bapa, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ya. Di mana ada kesehatian, di sana ada lawatan Tuhan. Ada amin saudara. Di mana ada kesehatian, ya, di situ zaman Tuhan terjadi. Ada amin saudara. Ya. Jadi ya, jika ada kesehatian dalam keluarga, jika ada kesehatian dalam komsel, jika ada kesehatian di dalam gereja, saudara percaya Tuhan hadir. Firman Tuhan berkata, pas 1-2 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Masa ini banyak begini Tuhan gak hadir? Ada amin. Cuma masanya kita menghormati tidak hadirat Tuhan. Ya, kita menghormati tidak hadirat Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan khotbah, ya, ada yang sibuk YouTube, Instagram dan sebagainya. Ya, menghormati tidak. Ya, itu yang harus dipertanyakan. Ya, kalau kita bertemu bertemu petinggi saja, jangankan buka HP, bunyi HP saja kita matikan. Ya, apalagi kita ini bertemu dengan berhadapan dengan raja di atas segala raja. Ya, kalau bunyi HP, aduh saya matikan dulu, aduh ribut lagi, aduh nggak mau mati lagi, dibanting baru mati. Gitu. Ya, gitu. Ya, nah jadi kita harus menghormati hadirat Tuhan. Nah, saudara, melalui Kisah Para Rasul 2 ayat 6 sampai 13. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 6 sampai 13. Di sini dikatakan seperti ini. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea, yang berbahasa lidah itu orang Galilea? Ya, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Waktu saya selidiki ini firman Tuhan, maksudnya apa? Ya, berbahasa kita sendiri itu. Ya, lanjut dulu ya. Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita, orang Galilea ini. Ya, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan
Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur. Saudara ya, itu dikatakan seperti begitu. Jadi ketika mereka sedang berbahasa roh, berbahasa lidah, ya, mereka seperti menanggapi seperti mereka sedang berbahasa, bahasa mereka begitu. Ya, waktu saya selidiki itu, dia punya referensi, saya coba lihat karena saya tidak mau salah dalam menyampaikan firman. Ya, karena sekarang jemaat juga pintar firman Tuhan. Jadi kita dalam penyampaian tidak boleh salah. Kalau salah ada kritikan, harus terima. Pak, ini salah ayatnya, Pak. Jemaat firman Tuhan pintar, Saudara. Ya. Nah, di situ Saudara, ada orang yang tercengang sampai aneh begitu. Ketika murid-murid Yesus berbahasa lidah. Ya. Ketika mereka sedang berglosolalia. Ya. Nah, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahasa yang tidak dapat dimengerti oleh orang banyak yang berasal dari bahasa suku, bangsa dari berbagai suku bangsa, ketika sedang berbahasa roh, para murid sedang berkata-kata dan menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Banyak orang-orang berkumpul merasa heran, bahkan mereka tercengang, bahasa apa ini? Ya, Saudara, saya pernah itu, Saudara, kalau doa, ya, orang berbahasa roh, ada yang bahasa Mandarin, ada yang bahasa Inggris, ya. Tapi saya bingung, ini tidak ada kalau terjemahkannya dia ngomong apa, kita nggak ngerti juga. Ya, tapi saya percaya apa yang dia ucapkan itu adalah sebagai suatu kekuatan bagi hidup kita. Ada amin ya, Saudara ya. Nah, Saudara, ada karunia bahasa roh dan bahasa roh sebagai tanda baptisan Roh Kudus. Ya, tujuan kita mengalami baptisan Roh Kudus bukan hanya untuk mengalami bahasa roh saja, Saudara ya. Itu hanya sebagai tanda bahwa kita sedang dilawat oleh Tuhan. Namun tujuannya bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Bahasa roh diberikan agar supaya hubungan pribadi kita dengan Bapa di surga ya semakin lebih erat, lebih dekat, lebih akrab, lebih melekat dan lebih intim lagi. Itulah bahasa roh ya. Jadi kalau ada orang doa nggak tahu mau doa apa lagi, ya itu bahasa roh begitu. Ya, ini kita sudah kehabisan doa nih, sudah kehabisan kata-kata bangsa dan negara, sudah didoakan presiden dan semua bingung, ya udah bahasa roh saja, Saudara. Nah, itu yang dilakukan. Ya, untuk kita lebih akrab, lebih intim lagi. Nah, dan juga bahasa roh juga, Saudara, diberikan Tuhan untuk apa? Untuk bernubuat dan membangun iman jemaat. Ya, ketika jemaat lagi mengalami kelemahan tubuh, ayo bro bangkit, kamu kuat. Ayo sekalipun kita sendiri dalam menghadapi fase yang tidak enak. Ya, Saudara tahu waktu saya di rumah sakit, ini lagi sakit, kita doakan orang sakit juga. Jadi sesama sakit saling mendoakan. Ya, bagaimana Pak kabarnya? Baik. Sini saya doakan. Ini infus lagi masuk ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Pak ini Tuhan, Tuhan sembuhkan, pulihkan jamaah Tuhan, supaya dia bisa beraktivitas kembali. Ini saya sebentar lagi sakit ini, ya. Tapi saya tidak pernah bilang kalau saya lagi sakit. Dan nggak pernah bikin status lagi sakit dan di infus enggak. Supaya apa? Ya, pertama saya tidak mau merepotkan jemaat. Nanti datang, wah bawakan ini, udah jangan. Kedua yang saya hindari adalah orang yang tidak suka sama kita. Biar cepat mati saja itu. Biar mati saja lebih bagus. Makanya saya tidak pernah pasang status. Biar sakit-sakit, mau mati-mati, urusan Tuhan. Ya, begitu. Nggak pernah tuh lo sakit di infus termasuk baru status gitu. Nanti ditanya di rumah sakit mana, berapa nomor rekeningnya, wah itu toh. Di sini nggak ada ngaku, Saudara. Ya, Saudara. Nah, Saudara, akibat dari baptisan dan kepenuhan Roh Kudus, para murid menjadi orang yang berani dalam memberitakan Injil. Dan itu menjadi kenyataan seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Ya, dikatakan oleh Yesus menjelang hari kenaikannya ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, dengarkan ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa, ya. Roh Kudus, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di dalam Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi, ya. Di situ ada kuasa, ya, kuasa kesembuhan, kuasa mujizat, kuasa ilahi di mana-mana terjadi. Ya, yang tadinya murid-murid dulu takut dengan orang-orang,
Ya, dulu murid-muridnya tinggalkan Yesus. Yang tadinya Petrus seorang penakut, ya, yang tadinya murid-muridnya tinggalkan. Pada saat Yesus disalib, lari semua murid-muridnya. Cuma satu yang ada, dan dia berdiri di bawah kaki salib Yesus. Siapa? Yohanes. Yang lain lari semua. Petrus apa lagi? Kalau ada ganggu saya maju. Siapa berani? Waktu datang itu tentara Romawi takut juga. Ya, bukankah kamu bagian dari? Bukan saya. Tapi Yesus sudah bilang 3 kali kamu akan ayam berkokok, kamu akan menyangkal saya. Betul. Dan dia baru sadar. Ya. Makanya waktu Yesus bilang, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Ya Tuhan. Yesus bilang, gembalakan domba-dombaku. 2 kali Yesus katakan lagi, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi kamu. Gembalakan domba-dombaku. 3 kalinya terakhir Yesus bilang, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Ya Tuhan. Petrus menangis karena dia tahu 3 kali dia menyangkal. Ya, tapi ketika Petrus mendapatkan lawatan Roh Kudus, apa yang terjadi? Dia berani. Saudara, nanti kita lanjut lagi ya. Ya. Nah, tadi dikatakan kamu akan menerima kuasa Roh Kudus dan sebagainya. Bukti dari baptisan Roh Kudus adalah membuat kita menjadi berani bersaksi dan berani menceritakan cinta kasih Tuhan kepada orang lain. Dan sesungguhnya kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Ketika sudah dilawat Roh Kudus, kita menjadi berani begitu. Ya, kamu Kristen ya? Iya, Kristen. Nih salibnya nih. Ya, enggak usah malu kalau kita menjadi orang Kristen. Ya. Kamu Kristen? Iya, ini salib besar. Tuh. Enggak usah malu, ya. Bangga menjadi orang Kristen. Ya. Roh, jiwa dan tubuh kita harus dibaptis, dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa? Kepenuhan Roh Kudus tidak meniadakan tanggung jawab, ya. Tanggung jawabnya kita untuk terus bertindak, berjuang, karena kuasa Roh Kudus akan nyata ketika kita bertindak. Ya, ketika kita bertindak. Sebaliknya jika kita tidak bertindak, sekalipun kita sudah dipenuhi Roh Kudus, tidak akan terjadi apa-apa. Ya, contoh Daud diurapi menjadi raja. Ya, lihat. Namun pengurapan Tuhan nyata ketika dia bertindak, ya, untuk melawan Goliat. Ya, bisa lihat Daud ya. Waktu Goliat menantang barisan Israel, Daud bilang, respon Daud. Siapa orang yang tidak bersunat ini? Berani menantang barisan Israel. Ya, apa reaksinya? Ada respon, ada reaksi. Responnya dia marah. Reaksinya dia ketepel, mati dan dipotong Goliat. Jadi respon dengan reaksi itu ada sinkronisasi, ada kesamaan. Responnya dia marah, reaksinya dia tindaki. Itu Daud. Kenapa? Ada urapan Roh Kudus, urapan Allah mengalir dalam hidupnya. Makanya dia berani. Seorang anak kecil berani melawan Goliat, mana bisa, saudara? Ya, saya aja belum tentu berani, orang tinggi besar begitu saya lihat paling mundur, saudara. Dia besar begini. Ini Goliat loh, yang tingginya berapa hasta. Daud lawan. Kenapa dia tidak takut? Karena ada lawatan Roh Kudus di dalam hatinya, dia berani. Kamu datang dengan membawa pedang, Daud bilang, aku datang dengan membawa nama Allah, membawa nama Tuhan. Itu yang responnya Daud, reaksinya dia lawan. Jadi ada responsif, ada reaksi. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 21. Petrus yang diurapi Roh Kudus dengan berani berdiri dan tampil untuk berkhotbah di depan ribuan orang, ya. Pada waktu Petrus berkhotbah, orang banyak yang mendengar dan menerima perkataannya langsung bertobat, ya, dan memberi diri untuk dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka kira-kira 3.000 jiwa. Itulah penuaian jiwa yang Tuhan artikan sebagai hari panen raya Pentakosta. Ya, sejak peristiwa itu, maka gereja mula-mula berdiri dan setiap hari Tuhan tambahkan jumlah mereka. Lihat Petrus ketika diurapi, bayangannya saja dia lewat, orang sembuh. Ya, bayangannya saja lewat, ini baru bayangan ini. Ya, orang bertobat. Orang yang sudah diurapi Roh Kudus beda, tampil beda. Ya, Paulus sapu tangannya saja lihat dia bisa sembuhkan orang sakit. Ada amin enggak? Ya, coba saya sapu tangan kibas, flu semua itu. Ya, terima begitu, pulang flu semua itu. Ya, Paulus itu lihat, ya, pengikut Tuhan yang membangkitkan orang mati, Petrus dengan Paulus, ya, yang pernah membangkitkan orang mati. Ya, lihat, ketika Roh Kudus hadir, ketika Roh Kudus mendiami hati kita, ada lawatan Tuhan. Ya, terjadi manifestasi. Ya, 3.000 orang bertobat dalam satu kali khotbah.
Bayangkan, kita saja belum tentu satu hari khotbah satu orang bertobat, betul enggak? Coba saya injili teman-teman saya yang beda dengan kita, belum tentu dia mau. Petrus pada saat dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Kenapa? Ada otoritas ilahi hadir di tengah-tengah hidupnya. Ya, ada otoritas Roh Kudus yang mendiami dalam hatinya. Ada amin, saudara? Ya, disitulah hari panen, di mana jiwa-jiwa ditambahkan oleh Tuhan. Dibaptis dengan Roh Kudus artinya hidup kita sepenuhnya diliputi oleh Roh Kudus, dipenuhi dan ditenggelamkan, bukan ditenggelamkan dalam air, tapi ditenggelamkan dalam Roh Kudus. Sebagaimana dibaptis dengan air, baptiso, dicelup atau ditenggelamkan, ya, dipenuhi oleh Roh Kudus, sama halnya dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Hebat enggak, saudara? Kemuliaan Allah hadir dalam diri kita ketika Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Ada amin, saudara? Ya. Dalam bagian penutup, saudara tahu doa Bapa kami ya? Ya. Dalam bagian penutup doa Bapa kami kan di situ dikatakan begini, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mendeklarasikan bahwa Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Tahu ya? Nah, Tuhan Yesus menyatakan ada 3 aspek kekuatan Allah saling terkait yang tidak pernah terpisahkan, ya, satu dengan yang lain. Ketiganya adalah milik Bapa. Ya, pertama kerajaan. Ya, Engkaulah yang mempunyai kerajaan. Kerajaan berbicara pemerintahan. Ya, pemerintahan Allah. Ya. Kedua kuasa. Kuasa berbicara otoritas dan kemampuan Allah yang tanpa batas. Ada amin, saudara. Ya. Kemuliaan adalah manifestasi dari hadirat Allah atau kehadiran Allah. Atmosfer surga turun bagi umat yang percaya kepada Tuhan. Ya, saudara ya. Untuk masuk dalam kemuliaan Allah atau hadirat Allah, maka langkah pertama manusia dituntut harus bertobat dulu. Jika kita merindukan Roh Kudus memenuhi hidup kita, kita rindu Roh Kudus melawat hidup kita, maka kita harus bertobat dulu. Karena di dalam kemuliaan Allah, segala sesuatu yang kita miliki, baik itu kekayaan, kepandaian, gelar, harta jabatan, aset, harta kekayaan, dan semua yang kita miliki, enggak ada apa-apanya, saudara. Bila dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan. Ya, enggak bisa kemuliaan Tuhan ditukar dengan harta. Enggak bisa. Ya, saya ingat itu ada murid-murid Yesus yang menyembuhkan mujizat, ada orang mau beli itu mujizatnya, gak bisa dibeli mujizat, itu murni Tuhan yang memberikan. Ya, saudara, semua gak ada apa-apanya bila dengan kemuliaan Tuhan. Ya, bertobat kembali dari semua kejahatan, ya, kesombongan, keangkuhan, ya, ketamakan, keserakahan, kerakusan dan harga diri, harus ada pembaharuan kembali. Maka akan terjadi kesembuhan, ya, kelepasan luka batin, pemulihan, ya, pemulihan dari kuasa kegelapan, pemulihan dari roh-roh jahat dan sebagainya. Di mana ada hadirat Tuhan, di sana ada pewahyuan, ada kuasa Tuhan, ada suara Tuhan, ya, ada kekuatan yang Tuhan berikan untuk hidup kita. Amin, saudara. Ada roh yang menyala-nyala dan melayani Tuhan, ya, bersaksi dan memenangkan jiwa untuk Tuhan. Hari ini kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Ya, pertanyaannya ini, saya bertanya dulu. Apakah kita sudah menerima Roh Kudus di dalam hidup kita secara pribadi? Sudah menerima Roh Kudus? Sudah? Siapa yang sudah menerima Roh Kudus? Angkat tangan. Wah, belum ada ini. Ya. Ya. Sudah menerima Roh Kudus secara pribadi? Atau apakah kita sebagai orang Kristen yang hidup tanpa Roh Kudus? Permisi tanya dulu. Ya. Boleh saya bertanya? Permisi saya tanya. Apakah Bapak Ibu pernah dibaptis Roh Kudus? Dibaptis bahasa roh? Pernah? Belum pernah ya? Belum pernah atau sudah pernah? Yang sudah pernah boleh katakan, enggak usah malu. Yang sudah pernah? Yang belum pernah mana? Hah? Yang sudah pernah mana? Yang sudah pernah? Yang belum? Nanti minta ya, minta sama Tuhan. Tuhan, saya mau dibaptis Roh Kudus, ya. Enggak usah malu, enggak akan disuruh ke depan, nanti tempat duduk saja. Ya, sehingga kita dikendalikan oleh Roh Kudus, ya. Kenapa kita harus ada Roh Kudus? Supaya Roh Kudus itu mengendalikan hidup kita, mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan kedagingan kita. Ya, banyak orang Kristen percaya Roh Kudus. Coba perhatikan baik-baik. Banyak orang Kristen percaya kepada Roh Kudus, tapi ya tidak percaya dengan bahasa roh. Ini yang paling bahaya. Ya. Banyak orang-orang Kristen, ya, yang percaya dengan adanya Roh Kudus,
tapi tidak percaya dengan bahasa roh. Ya, saudara, saya dapat banyak sekali dan menganggap bahasa roh itu adalah sesat. Bahasa roh itu adalah bahasa setan. Ada yang bilang seperti itu, saudara. Ya, itu merupakan suatu dosa besar. Ketika seseorang tidak percaya dengan bahasa roh, ya, dan menganggap bahasa roh itu sesat, menganggap bahasa roh itu tidak baik, itu sama juga menghujat Roh Kudus. Itu dosa besar. Kita buka Matius 12 ayat 31. Sebab itu Matius 12:31, saudara tahu orang yang menghujat Roh Kudus tidak pernah bisa diampuni. Saya kasih ayatnya. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus apa? Tidak akan diampuni. Markus 3 ayat 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, dia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak diampuni. Ya. Banyak denominasi gereja, ya, aliran-aliran gereja yang sampai saat ini, saya tidak bilang semua, ya, yang masih tidak percaya dengan bahasa roh. Ya. Makanya jangan heran kalau hidup seseorang tidak memiliki Roh Kudus, ya, biasa hidupnya tidak dikendalikan oleh hawa nafsu. Ya, saya biasa bingung, ya, saya sedih, ya. Kenapa saya sedih? Saya lihat kalau saya jalan ke Tanjung kemana, saya lihat ini orang berlomba-lomba membangun gereja, besar-besar gerejanya dibangun. Ya, saya pertanyakan dari mana jiwa-jiwanya ini? Ini gereja baru berdiri ini, ya, tapi bisa begitu memiliki jemaat yang banyak. Ternyata dia mendatangi jemaatnya orang, ya, memindahkan jemaatnya orang. Makanya saya pertanyakan, kalau ada hamba Tuhan bertalenta, ya, dia pernah ketemu Tuhan, dia pernah naik turun surga, dia pernah jalan-jalan di Firdaus, tapi ketika dia membangun gereja, jemaatnya orang diambili, ya, dipindahkan, orang sudah bergereja didatangi, suruh pindah ke gerejanya, harusnya yang dicari jiwa-jiwa yang belum bertobat dong, ya. Masih banyak yang belum bertobat. Jangan orang sudah bergereja, sudah berjemaat, didatangi, ya, disuruh pindah. Saya minta maaf, saya pertanyakan itu, ya. Saya pertanyakan ketemu Tuhannya, saya pertanyakan jalan-jalan di surganya. Kalau dengan cara seperti begitu, betul, ya, itu namanya nggak baik, ya. Kebanyakan, maaf kata, saya bilang, gereja besar, 75%, kebanyakan jemaatnya orang yang ada di situ, ya, kebanyakan. Kenapa? Ya, karena sekarang cari jiwa susah, jadi sekarang cari yang gampang, tinggal pungut saja orang lain punya, betul nggak? Itu namanya gereja tidak murni. Gereja yang murni dari 0 menjadi 100, dari 0 menjadi 200, dari 0 menjadi 300, dari 0 menjadi 3000, itu baru jemaat yang murni. Ya, bukan jemaatnya orang diambili. Ya, kasihan kalau yang gereja-gereja kecil yang sudah jemaatnya sedikit diambili lagi, baru yang diambili orang-orang kayanya lagi. Ya. Iya, bagaimana dia bisa menopang gerejanya? Ya, orang-orangnya sudah pada pindah semua. Saya pertanyakan itu. Ya, bukan saya menentang atau tidak percaya dengan orang-orang yang pernah naik turun surga, pernah melihat Tuhan dan sebagainya. Saya pertanyakan bagaimana cara dia, ya, memindahkan jemaat orang ke gerejanya dia. Kalau kamu tidak sanggup, ya, mencari jemaat, jangan bangun gereja besar-besar, ya, dengan menghabiskan uang miliaran dan sebagainya. Tapi jiwa yang dihasilkan dari jiwanya orang lain. Betul atau tidak, saudara? Makanya saudara harus setia. Orang yang dilawat Roh Kudus adalah orang-orang yang setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada gembala, setia kepada gerejanya. Bukan pindah-pindah. Nanti sebentar ada di gereja sana, sebentar di gereja sini, nanti sebentar di gereja sana.
Saya pernah naik motor lewat gereja, jemaatnya pengayoman ada di sini, astaga, ya, begitu, harus setia, ya, betul atau tidak? Di sini nggak ada ngaku, di luar sana banyak, ya, saudara, harus setia, ya, setia kepada di mana kita digembalakan, di mana kita dibina, di mana kita dibimbing rohani kita, ya, harus setia. Mana ada gembala yang mau masuk lorong-lorong, subuh-subuh bangun, ya, bangun masuk lorong-lorong, sudah sempit mobil ditaruh, kita masuk lagi jalan kaki lagi, ya, kenapa? Itu baru jemaat yang murni, kecuali, minta maaf, kalau ada orang dari luar kota datang, ya, dari Jakarta, dari Surabaya sebagainya, belum ada tempat untuk bekerja, datang, ya itu silakan, haknya, betul nggak? Yang penting jangan ngambil jiwanya orang. Ini saya pertanyakan, gereja besar, jemaatnya orang diambil lagi. Ya, saya menentang gereja-gereja seperti ini, terus terang. Kasihan gereja-gereja kecil, terus terang. Ini gereja kecil udah jemaatnya 20 diambil lagi. Ya, betul nggak saudara? Jadi, ya, betul saudara? Saya salah tuh betul. Ya. Bagi Bapak Ibu yang rindu ingin mendapatkan lawatan bahasa roh, saudara minta nanti. Ya, saya tidak bisa memerintah Roh Kudus, tapi saya berdoa. Saya tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tapi saya memohon kepada Bapak untuk Bapak melawat, ya, jemaat di tempat ini yang belum pernah menerima lawatan bahasa roh. Ya, Roh Kudus tertib. Roh Kudus itu tertib. Ya. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah menerima bahasa roh, boleh angkat tangan, gak usah malu. Boleh angkat tangan. Sudah semua. Luar biasa. Gak usah malu, boleh angkat tangan, boleh angkat. Nanti saudara gak usah maju ke depan, nanti saudara duduk di tempat masing-masing. Saudara tinggal buka tangan minta sama Tuhan. Ya, saudara, saya punya kesaksian sedikit. Ya, kita buka dulu Lukas 12. Kita buka dulu ini. Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Ya, saudara yang ingin dibaptis oleh Roh Kudus. Kita buka. Oleh karena itu, ya, Lukas 11 ayat 9 sampai 13 dikatakan, oleh karena itu, aku berkata kepadamu, ini kata Yesus, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, ya, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Saudara imani ayat ini. Ya, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya? Ya, itu ganti ikan. Atau jika meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa di surga, ya, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, saya kembalikan kepada saudara. Saudara minta kepada Tuhan, nanti kita berdoa. Ya, saya punya kesaksian sedikit sebelum saya tutup. Bisa pemain musik ke depan? Ya, tim PW. Waktu itu saya pernah ikut training, ya, di kota Lawang. Saya pernah ikut Bible Camp waktu itu di asrama. Saya lihat orang berbahasa roh tuh kok kayak enak begitu, ya. Saya tanya sama kakak pembina, gimana caranya saya bisa berbahasa roh? Ya, ada nggak sekolahnya? Kalau ada saya mau. Nggak ada, bahasa roh nggak ada sekolahnya, tapi kamu harus minta. Coba kamu minta dengan kesungguhan hatimu. Saudara tahu, waktu saya minta saya nggak pernah dapat. Setiap saya doa saya minta nggak pernah saya dapat. Ya, padahal orang sebegitu enaknya dapat bahasa roh. Saya minta saya nggak dapat. Waktu itu ada doa fajar, doa subuh. Jadi kita ada namanya gubuk, ya, Bukit Gembala, itu tempat ruang doa. Jadi ada ruang doa 1, ruang 2 sampai di sana. Jadi waktu itu saya, kakak pembina,
ada teman saya laki-laki, ada 2 orang perempuan, di sini juga ada kakak pembina. Waktu itu saya cuma tutup mata biasa. Waktu saya tutup mata biasa, tiba-tiba saya ketawa sendiri, saudara. Saya ketawa, ya. Saya juga bingung apa yang saya ketawa ini. Tapi saya ketawa sendiri, gitu saudara. Saya bingung gitu. Saudara tahu, di samping saya menangis. Tapi menangisnya bukan menangis karena sedih, galau dan sebagainya, tidak. Dia menangis, terima kasih Tuhan, kau baik, kau luar biasa. Ih, luar biasa juga ketawa-ketawa. Ya, tiba-tiba mulut saya nggak bisa berhenti. Seperti ada sesuatu yang ingin diucapkan. Waktu itu saya ingat kata yang keluar, terus, cuma itu yang saya bisa. Saudara. Beda sama yang lain ya, sandalawas mau disebutin apa, ya. Ya, si karama-rama laba-laba itu, maaf ya ini ya, begitu seperti kayak asing. Saya enggak, saudara. Makanya kalau ada orang, ayo yang bisa bahasa roh, saya enggak bisa, saudara. Ya, enggak bisa saya seperti begitu. Itu akan keluar dengan sendirinya. Pada saat apa? Pada saat kita lemah. Saya pernah berdoa 1 kali di kamar pakai gitar, saudara. Itu sampai saya berdarah di sini enggak dirasa, keluar itu bahasa roh. Begitu tahu kan, saudara? Kenapa? Karena saya kepingin. Dan semua tangan saya gemetar, ya. Di situ saya pertama kali saya dapat. Ternyata bahasa roh itu ada. Firman Tuhan bilang kalau kau mau, kau minta, Tuhan pasti kasih. Cuma pertanyaannya, apakah saudara mau atau tidak? Saya kembalikan kepada saudara. Pakai berdiri. Saudara sudah mendengar firman Tuhan. Bagi saudara yang belum pernah menerima lawatan Roh Kudus, saya tidak memerintahkan Roh Kudus untuk melawat saudara. Tapi yang punya kerinduan saja, saudara boleh angkat tangan. Silakan angkat tangan, gak usah malu. Saya akan suruh ke depan. Biarkan Roh Kudus berkarya di tempat duduk masing-masing. Yang ingin berbahasa roh, minta Tuhan, saya mau Tuhan. Itulah kerinduan saya. Sekalipun saudara tidak dapat, saudara jangan berkecil hati. Suatu saat saudara pasti dapat. Saya butuh berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun baru saya bisa mendapatkan bahasa roh. Kenapa? Tergantung Roh Kudus mau melawat atau tidak. Tapi hari ini bagi saudara yang rindu, saudara boleh angkat tangan saja. Kesungguhan hati tutup mata. Minta Tuhan, saya mau. Ya. Urusan dilawat atau tidak itu terserah dari Tuhan. Saya tidak bisa memaksakan kehendak Tuhan. Ya. Roh Kudus itu tertib. Silakan konsentrasi. Kirimkan. Minta dengan sungguh-sungguh saudara. Saya yakin dan percaya kalau saudara minta dengan sungguh pasti saudara dapat. Minta dengan sungguh-sungguh. Kalau mulut saudara tiba-tiba ada sesuatu yang ingin diucapkan, jangan ditahan. Ya. Gak usah malu, minta saja buat Tuhan. Kirimkan apimu. Kirimkan apimu. Tuhan, kami tidak mencuri kemuliaan-Mu. Ini saatnya bagian-Mu Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja bagi jemaat pada siang hari ini. Biarkanlah lawatan Tuhan mengalir dalam kehidupan jemaat-Mu. Hamba hanya mempercayakan kepadamu Roh Kudus. Terus kirimkan apimu. Kirimkan apimu. Hujan dan minyak kudus-Mu. Hujan dan minyak kudus-Mu. Berhembuslah dan ubahkanku diri api minyak hujan. Terus kirimkan apimu Tuhan. Kirimkan. Minta. Ini saatnya saudara mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Terima. Berhembus. Terus
haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah terus, sembah terus, sembah, rasakan hadirat Tuhan. Rasakan terus, sembah Dia, sembah. Terus, sembah Dia, sembah. Haleluya, terus sembah Dia, sembah. Haleluya, sembah terus. Mari kita sama-sama menyembah Dia. Oh, haleluya. Kau yang terbaik Tuhan, Kau yang terbaik dalam hidup kami. Terus sembah terus, sembah terus. Haleluya, Kau jamah Tuhan. Sembah Dia. Oh, kirimkan. Sembah Dia. Sembah. Berhembus. Kirimkan apimu, kirimkan api. Terus nyala. Kami percaya Tuhan, karya-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Kau selalu menyatakan kasih-Mu Tuhan di hadapan jemaat-Mu. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas. Apa yang menjadi kerinduan jemaat-Mu Tuhan, Kau yang mengetahui. Tuhan yang mengetahui, biarlah Tuhan yang menjamah, Roh Kudus-Mu yang menjamah. Kami percaya Tuhan, bahwa hari ini Engkau tetap berkarya di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Hari pencurahan Roh Kudus adalah hari di mana Tuhan kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kami boleh merasakan lawatan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap terus memelihara kehidupan jemaat-Mu. Hamba berdoa Tuhan, bagi jemaat-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami pergumulan, beban berat, bahkan ada jemaat-Mu yang sakit. Hamba berdoa, biarlah kiranya Tuhan tetap terus Tuhan menjamah jemaat-Mu yang sakit. Mereka yang mengalami pergumulan beban berat. Biarlah Tuhan, Engkau yang buka jalan. Engkau yang ikut campur dalam setiap permasalahan jemaat-Mu ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan segala puji, kemuliaan, hormatannya kepadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, karya-Mu tidak sampai di sini. Tapi tetap terus Tuhan, Kau akan mendiami setiap hati kami yang rindu akan Kau, yang haus akan Kau. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Tuhan berkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang sangat baik, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk firman-Mu datang memberkati kami, memberkati jemaat-Mu. Bahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, kami percaya Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan, buat kesempatan yang indah Tuhan beri bagi kami untuk menabur akan pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur untuk segala berkat-Mu, dan kami akan memberi dengan hati yang
tulus dengan hati yang penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, hari Selasa ada ibadah komsel gabungan di tempat ini jam 7 malam. Mari Bapak Ibu Saudara hadir bersama-sama di gereja di tempat ini hari Selasa jam 7 malam dan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuliana, Ibu Gembala. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita pulang dengan sukacita, pulang dengan hati yang bersyukur. Sebab Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Haleluya. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, 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 hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Boleh lihat sebelah kirimu, pandang dia, katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Lihat sebelah kananmu, katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Amin saudara. Yang bersyukur Tuhan Yesus baik, lambaikan tangan saudara. Mari nyanyikan pujian ini dengan gerakan. Semua nyanyikan dengan gerakan. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik.
Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. sungguh amat baik Sungguh amat baik untuk selamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Boleh angkat jempolnya, 2 jempol bagi Tuhan Yesus. Semua dari depan ke belakang. Haleluya. Saya percaya kita semua merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Bersyukur. Amin. Angkat tinggi jempolnya bagi Tuhan semuanya. Sekarang gerakan ke kiri, ke kanan. Yes. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik untuk selamanya. Boleh lebih tinggi lagi ya. Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk Selama-lamanya. Tuhan Yesus baik Sampai selamanya. sampai Untuk selamanya. selama-lamanya. Sampai selamanya. Sampai selama Untuk selamanya. Untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ibadah kami sudah selesai, kami akan pulang. Tuhan tibakan kami dengan selamat sampai di tempat kami masing-masing. Akhirnya marilah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan, perlindungan dan pemeliharaan dari Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin.